Penerbangan tidak melakukan yang terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan. Ini adalah pengalaman saya pada Desember 97 silam. Waktu itu sudah seminggu lebih pekerjaan yang begitu banyak di kantor belum terselesaikan juga. Karena 3 hari terakhir saya harus mendampingi programmer dari Korea yang waktu itu saya bekerja di perusahaan elektronik terbesar dari Korea yang berlokasi di Tanah Abang 2. Waktu itu sudah menunjukkan jam 9 malam dan sopir sudah mengingatkan bahwa kereta terakhir ke Depok dari Juanda itu sekitar jam setengah 10. Jadi kalau mau pulang ke Depok naik kereta harus segera berangkat sekarang biar tidak terlambat. Terus saya pun sampaikan ke teman rekan dari Korea bahwa kita harus segera pulang, dan dia pun mengiyakan sambil berkemas karena dia sendiri juga udah capek karena udah 2 hari dia begadang di kantor untuk mengerjakan proyek. Hampir jam setengah 10 sampai di stasiun Juanda. Sang sopir beserta teman saya dari Korea langsung menuju hotel di Bilangan Sudirman. Sedangkan saya beranjak ke peron untuk membeli tiket. Sebelum saya membayar tiket kereta, ya waktu itu harganya masih sekitar 600. Saya tanya kereta terakhir ke Depok jam berapa, dia bilang katanya sekitar 5 menit lagi datang kalau mengikuti jadwal. Oke, saya naik ke atas di peron atas stasiun Juanda. Saya lihat beberapa penumpang juga sedang menunggu kereta yang sama. Biasalah, saat itu jadwal kereta masih molor, jadi tidak sesuai dengan jadwal. Saya bersandar di salah satu pilar yang dekat dengan rel kereta api. Karena badan terlalu lelah, akhirnya saya pun tertidur. Tak terasa bahwa berapa lama saya terlelap. Tiba-tiba saya dibangunkan oleh cicitan suara kereta berhenti. Di depan saya persis pintu gerbong sudah terbuka. Sambil masuk ke dalam gerbong buru-buru takut tertinggal, saya perhatikan sepertinya penumpang yang tadi saya lihat sebelum waktu saya masuk ke peron sudah tidak ada lagi mereka. Saya merasa sesuatu yang aneh saat saya duduk karena saya merasa kereta kosong. Dalam gerbong itu hanya saya sendiri yang duduk di situ, di mana lampu kereta gelap. Dan kereta terlihat lebih kotor dari yang biasanya, seperti baru terangkat dari dalam sungai dan bau. Saya pun tengok ke gerbong depan dan belakang. Hal yang sama saya dapati juga, mereka lampu tidak ada yang menyala. Hanya 1-2 orang yang bersandar dan seperti hening, gak ada kehidupan. Ini karena waktu itu saya sangat-sangat membutuhkan kereta itu untuk sampai ke Depok agar bisa istirahat lebih enak lagi di tempat kos. Jadi saya tidak ambil pusing dan berjalan pelan-pelan kereta meninggalkan stasiun Juanda. Saat itu pula saya tertidur lagi. Hingga saya merasakan ada kelebatan cahaya dari luar. Dan saya terbangun saat kereta hendak masuk stasiun Manggarai. Habis dari Cikini,
kereta akan masuk stasiun Manggarai, saya merasa curiga kok kereta jalannya pelan dan tidak berhenti. Lewat begitu saja stasiun Manggarai. Dan sebenarnya jantung sudah mulai deg-deg sebenarnya, ketakutan karena ini kereta apa? Saya sendiri nggak terlalu ngeh. Lama-lama saya pun tertidur lagi, terlelap dalam kondisi yang sangat-sangat lelah. Jadi perjalanan saya rasakan seperti kereta melaju lambat tapi tidak bersuara dan sepertinya tidak melewati kayak perlintasan kereta api sama sekali. Sampai di mana saya terbangun di saat tiba-tiba kereta tuh kayak mengerem mendadak. Dan saya tahu itu stasiun Depok Baru. Karena itu saya bergegas untuk segera turun. Sebenarnya kondisi kereta belum berhenti total sebenarnya, masih dalam pelan-pelan jalan pelan-pelan. Setengah melompat saya pas turun di pintu keluar stasiun Depok Lama. Dan saya melihat kondisi pintu pun sudah terkunci, sudah tidak bisa dilewati. Setelah saya perhatikan lebih dalam lagi, ternyata saya juga satu-satunya penumpang yang turun di stasiun itu. Karena saya sudah mulai merasa takut apa yang sedang saya alami, saya pun tidak lagi melihat ekor kereta yang melaju ke arah Bogor. Dan benar-benar tidak ada kehidupan di stasiun itu. Akhirnya saya putuskan untuk melompat pagar yang pinggiran stasiun yang menuju ke jalan raya. Sambil campur aduk pikiran dan perasaan, saya melihat sebuah becak meluncur ke arah saya. Dan sebelum saya menegur, tukang becak bertanya, "Dari mana, Mas?" Saya bilang, "Mau ke Kukusan?" "Bisa, Pak. Kebetulan saya searah ke Kukusan, Mas," kata si tukang becak itu. Dan saya pun mau pulang ke daerah Kukusan. Dan saya naik ke dalam becak, si tukang becak nanya, "Jam segini dari mana, Mas?" Terus saya tanya balik, "Emang jam berapa sekarang, Pak?" Si tukang becak bilang katanya, "Ini kalau nggak salah tadi saya dari terminal tuh jam 2. Ini saya mau pulang. Udah sepi, Mas." "Jam 2 pagi?" "Iya." "Saya tadi naik kereta apa ya?" "Oh, dari tadi saya nggak dengar suara kereta." Tapi saya nggak ambil pusing. Saya bilang, "Kukusan ya, Pak?" "Ya." Saya pun tertidur lagi, terlelap di dalam becak. Sepanjang perjalanan saya nggak mendengar sama sekali. Saya cuma lihat tukang becak itu bercaping dan dia nggak pernah turun dari becaknya, dia menggoes terus. Saya terbangun pas tukang becaknya menyentuh punggung saya sambil bilang, "Kukusan, Mas." Dan saya turun, refleks turun. Saya mengeluarkan uang 5.000 dari kantong celana saya sambil bilang terima kasih. Sambil saya berusaha untuk membuka kunci gembok kosan, pintu masuk kosan, saya jadi berpikir, itu tukang beca tahu dari mana alamat saya? Saya belum sempat cerita alamat detail saya, kok dia udah tahu-tahu dari depan ini. Pas saya tengok ternyata tukang becanya pun udah nggak kelihatan. Padahal kondisi saat itu jalan tuh benar-benar sepi, jalan di Haji Koja itu benar-benar sepi. Tanpa berpikir panjang, akhirnya saya lompat pagar pintu gerbang yang tingginya hampir 1,5 meter lebih, dan saya lari masuk ke dalam kamar. Sampai di dalam kamar, tiba-tiba bapak kos saya teriak, "Maling, maling, maling, maling." Saya buka pintu, saya tanya, "Kenapa, Beh?" "Ada maling lompat pagar, Wan." Saya bilang, "Itu saya barusan." "Kamu nggak bawa kunci?" "Bawa, tapi gemboknya susah dibuka. Lain kali kalau itu jangan suka lompat pagar kalau masuk.
Kalau punya kunci, buka aja kuncinya. Tapi saya nggak ceritain kejadiannya. Iya maaf deh, subuh-subuh baru pulang gitu. Saya lebih kaget lagi pas bapak kos bilang subuh-subuh baru pulang. Nah, cerita itu saya simpan sendiri, nggak pernah saya ceritakan. Sekian tahun kemudian, mungkin 2-3 tahun kemudian tuh ada film yang berjudul Kereta Hantu Manggarai. Dari cerita-cerita teman-teman yang sudah nonton itu ceritanya hampir mirip seperti yang saya ceritakan. Cuman saya nggak tertarik sama sekali untuk menonton. Karena saya sudah mengalami hal itu sendiri. Bahkan mungkin tukang beca itu sendiri saya juga meragukan apakah itu nyata atau tidak. Jadi ini hanya kejadian yang sudah cukup lama. Saya ceritakan kembali di sini karena saya ingin berbagi cerita ini dengan para pendengar sekalian. Demikian cerita saya, mudah-mudahan bisa menambah referensi cerita horor teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.